Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat pastinya, dimurahkan segala rezekinya, dan diloloskan untuk pendaftaran gelombang prakerjanya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai prakerja ya. Dimana untuk prakerja ini terlebih dahulu kita diharuskan untuk melakukan pendaftaran. Dan untuk tahap pertama yang harus teman-teman siapkan yaitu email yang masih aktif tentunya ya. Kalau belum punya email, teman-teman bikin email dulu dan disinkronkan dengan Google Chrome. Di situ ada nanti pengaturannya. Kemudian setelah teman-teman punya email, teman-teman bisa langsung mendaftar di prakerja.co.id dengan cara klik di Google Chrome teman-teman di HP teman-teman semua, dan setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa langsung memasukkan email yang sudah tadi teman-teman daftarkan atau memang sebelumnya sudah punya. Kemudian diisikan mengenai emailnya dan passwordnya, jangan sampai lupa. Kemudian setelah teman-teman masukkan password di atas, di sini teman-teman diharuskan melakukan 2 kali isi password. Di bawahnya kembali diulangi password. Setelah itu cek kembali passwordnya apakah sudah sama. Setelah password di kedua kolom tersebut sama, teman-teman bisa langsung klik menu daftar di situ. Dan setelah menu daftar diklik, kemudian akan tampil seperti ini. Cek email kamu. Link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu. Segera cek folder inbox, spam, email, dan klik tombol verifikasi sekarang. Jadi nanti teman-teman masuk kembali ke email teman-teman semua. Jadi ini contoh tampilan email pada Gmail ya. Nanti teman-teman bisa cek di kotak masuk yang paling atas. Kalau misalkan setelah teman-teman cek dan tidak ada email dari prakerja, teman-teman bisa masuk ke menu spam. Ada menu spam yang paling bawah di dekat tulisan sampah di sini. Di situ kalian cek, teman-teman cek semuanya. Setelah dicek di situ nanti ada teman-teman akan diarahkan ke menu verifikasi. Dan klik saja menu verifikasi itu, nanti teman-teman akan langsung diarahkan kembali ke menu prakerja. Jadi cek, kalau misalkan saya ingatkan kembali, di semua kotak masuk teman-teman tidak ada inbox dari prakerja, teman-teman bisa cek di spam. Atau misalkan di spam juga tidak ada, jadi opsi terakhirnya teman-teman klik di sampah. Oke, itu saja untuk mengenai panduan emailnya. Dan apabila nanti teman-teman belum menerima juga, harap ditunggu 1 kali 24 jam karena memang peraturannya dari prakerja seperti itu. Jadi seperti ini tampilan dari kotak masuk apabila prakerja sudah mengirimkan verifikasi. Teman-teman tinggal klik aja di situ verifikasi email. Setelah teman-teman verifikasi email, kalau misalkan verifikasi teman-teman berhasil, akan ada tampilan seperti ini. Dan diarahkan kembali ke menu prakerja, ke dashboard. Jadi teman-teman yang sudah tadi email diverifikasi, email yang digunakan teman-teman dan password yang digunakan teman-teman tinggal dimasukkan saja ke sini. Makanya dari itu saya ingatkan kembali untuk di save ya, kalau bisa di catatan atau apa, nanti supaya tidak lupa untuk alamat emailnya dan passwordnya. Kemudian setelah itu akan tampil seperti ini, verifikasi KTP dan kartu keluarga. Jadi prakerja teman-teman diminta untuk memasukkan nomor KTP 16 digit biasanya yang ada paling atas, dan nomor kakak teman-teman serta tanggal lahir teman-teman sesuai dengan tanggal lahir di KTP ya. Jangan sampai tanggal lahirnya beda. Biasanya kalau tanggal lahirnya beda, prakerja karena memang sudah terdaftar di Disduk Capil, jadi mereka sudah mempunyai data teman-teman semua.
Maka dari itu saya sarankan untuk nomor KK dan nomor KTP biasanya sinkron. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan, biasanya prakerja dia akan membaca dan verifikasi KTP dan KK teman-teman akan gagal. Dan setelah teman-teman mendapatkan konfirmasi gagal, maka teman-teman harus mengurus terlebih dahulu KTP dan KK supaya sinkron ke Disdukcapil atau Dukcapil. Jadi lumayan agak ribet, makanya dari itu sebelum nanti melakukan pendaftaran dicek dulu apakah nomor KTP, data di KTP, dan data di kartu keluarga itu sama. Terlebih-lebih itu mengenai nomor KTP yang biasanya tidak sinkron. Jadi nomor KTP di kakak dengan nomor KTP yang ada di KTP-nya langsung itu biasanya beda. Jadi itu yang mengakibatkan prakerja tidak bisa untuk verifikasi KTP. Jika verifikasi teman-teman berhasil untuk mengenai nomor KK dan nomor KTP-nya sinkron, teman-teman akan langsung diarahkan ke upload KTP. Jadi teman-teman diminta untuk mengupload KTP. Dan jangan sampai salah ya, untuk penguploadan KTP ini prakerja sangat selektif. Jadi KTP-nya harus benar-benar jelas, tidak rusak cahaya, tidak terpotong, dan tidak menggunakan flash ya teman-teman. Dia tidak menggunakan cahaya. Setelah teman-teman mengambil foto KTP, teman-teman bisa upload ke menu yang sudah disediakan, kemudian diatur sedemikian rupa sesuai dengan garis putus-putus yang sudah ada di situ. Jadi disesuaikan untuk pinggir atas, pinggir bawah, dan tepi samping semuanya supaya sesuai. Nanti setelah itu teman-teman bisa langsung ke menu berikutnya dan akan tampil seperti ini. Dan setelah tampil seperti ini, kemudian teman-teman tinggal melakukan untuk mengklik gunakan foto. Jadi setelah itu akan ada tampilan kirim foto e-KTP. Jadi teman-teman tinggal mengupload foto e-KTP di prakerja. Setelah itu verifikasi foto KTP. Dan apabila di dalam proses ini teman-teman berhasil, KTP teman-teman tidak buram, maka setelah direfresh ada keterangan foto KTP berhasil. Tapi bila foto KTP-nya masih buram atau belum jelas dan atau ada salah untuk mengcrop atau memotongnya, jadi teman-teman akan diminta kembali untuk memoto KTP dan menyesuaikannya sampai benar-benar bisa berhasil dan melanjutkan ke menu selfie wajah. Jadi akan ada setelah verifikasi KTP, teman-teman diminta untuk verifikasi wajah, jadi untuk selfie tanpa KTP. Dulu untuk gelombang awal-awal diminta untuk verifikasi dengan menggunakan KTP sambil selfie. Tapi untuk sekarang kita tinggal selfie aja menyesuaikan foto wajah. Di sini ada ketentuannya ya, persyaratan untuk bisa diverifikasi oleh prakerja. Jadi pastikan wajah kamu terlihat dengan pencahayaan. Jadi jangan gelap, jangan buram. Usahakan dipoto di daerah yang terang sehingga wajah kamu bisa terlihat jelas. Jadi nanti pastikan wajah kamu memenuhi 80% frame foto atau close up. Jadi 80% nanti ada semacam ini contohnya. Garis putus-putus ini menandakan bahwa posisi wajah kamu atau posisi pundak kamu harus sesuai simetris memenuhi garis putus-putus ini. Jadi harus full ya. Kalaupun nanti enggak full, minimal 80% dari kotak ini bisa terisi. Kemudian teman-teman dianjurkan untuk tidak menggunakan aksesoris seperti kacamata, masker, dan lain-lain. Foto yang diambil seperti yang saya jelaskan tadi tidak perlu disertai KTP seperti yang sudah-sudah. Oke, jadi itu panduannya untuk supaya verifikasi foto wajah teman-teman semua bisa diverifikasi oleh prakerja. Biasanya memang yang agak sulit ini di bagian verifikasi wajah. Untuk memverifikasi wajah ini, jadi teman-teman
Benar-benar dituntut kesabaran ya, karena beberapa kali kemarin saya mencoba selalu gagal dan diarahkan untuk mengupload kembali atau diminta untuk foto kembali sampai mungkin 10 kali kemarin. Jadi di selfie foto wajah ini teman-teman dituntut untuk sabar sampai proses penguploadan berhasil dan melanjutkan ke menu selanjutnya. Setelah teman-teman berhasil melalui proses yang sebelumnya sampai ke proses selfie tadi, teman-teman akan diminta untuk verifikasi nomor handphone teman-teman semua. Jadi usahakan nomor handphone teman-teman semua yang masih aktif ya. Jadi nanti standby, dia akan mengirimkan kode OTP. Oke, jadi nanti setelah nomor HP-nya dimasukkan, teman-teman akan menerima kode OTP ya. Dan kode OTP-nya diisikan di sini di kotak yang sudah disediakan. Setelah kode OTP dikirim, teman-teman akan lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada keterangan dari prakerja, semacam pertanyaan, apakah saat ini kamu sedang menganggur? Jadi teman-teman tinggal jawab iya, kemudian setelah dijawab, teman-teman bisa klik ke bawah, ada di paling bawah menu lanjut, dan akan ada pernyataan pendaftar terkirim. Jadi isian-isian yang sudah teman-teman isi tadi akan melakukan pengiriman secara otomatis. Teman-teman di sini tinggal lanjut aja, klik lanjut. Setelah itu, teman-teman akan diminta untuk melakukan tes motivasi dan kemampuan dasar. Jadi, di sini teman-teman akan diberikan soal oleh prakerja sebanyak 18 soal. Di sini diberi waktu 25 menit. Nanti akan ada soal-soal yang harus teman-teman kerjakan. Di sini bentuk soalnya adalah pilihan ganda, jadi teman-teman tinggal dibaca soalnya dan jawab pertanyaannya. Dan usahakan di sini teman-teman konsentrasi karena memang di sini mempengaruhi kelulusan teman-teman semua. Kalau bisa nanti teman-teman cari referensi supaya nanti jawabannya benar semua ya. Dan kalau teman-teman sudah siap, teman-teman bisa melakukan mulai tes di tombol paling bawah sekali. Jadi keterangannya itu silakan klik tombol di bawah ini jika kamu sudah siap, semoga berhasil. Oke, tinggal dikerjakan dan setelah nanti teman-teman beres mengerjakan soal, hasil tesnya akan terkirim. Dalam waktu 5 detik kamu akan menuju halaman dashboard utama. Jadi lanjut ke dashboard. Oke, teman-teman semua sudah sampai ke menu gabung gelombang, berarti semua syarat-syarat yang sudah teman-teman lakukan dari awal tadi sampai ke sini, teman-teman sudah berhasil, tinggal gabung gelombang saja. Di gabung gelombang ini tidak mesti nanti teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran tapi gelombangnya belum dibuka, nanti tampilannya tidak akan ada gabung gelombang sampai ke pada informasi ada gabung gelombang di situ, baru tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti kalau gelombang dibuka, teman-teman cepat-cepat ya bisa langsung untuk mengklik gabung gelombang supaya peluangnya bisa lebih besar. Setelah itu, setelah gabung gelombang diklik, teman-teman akan diarahkan ke menu gabung. Di sini tinggal klik saja gabung gelombang. Setelah teman-teman mengklik gabung, teman-teman akan diminta untuk melakukan persetujuan mengenai informasi yang sudah teman-teman berikan tadi, data-data yang sudah teman berikan tadi, mulai dari KTP, kartu keluarga, dan foto-foto yang sudah ditentukan oleh persyaratannya oleh prakerja. Oke, setelah teman-teman melakukan tahapan demi tahapan, akhirnya teman-teman di sini sudah bisa menunggu gelombang ditutup dan keluar hasilnya mengenai teman-teman diterima atau enggaknya nanti setelah ada pemberitahuan resmi di Instagram ataupun melalui SMS ke HP teman-teman masing-masing. Jadi di sini keterangannya pendaftaran sudah kami terima. Nah, menunggu tutup gelombang.
Jadi nanti pemberitahuan dari prakerja ini bisa via SMS ataupun melalui dashboard prakerja kalian masing-masing. Jadi nomor yang tadi sudah kalian daftarkan itu akan dikirim SMS oleh prakerja mengenai hasil untuk kalian lolos apa tidaknya. Jadi untuk bagi yang tidak menerima SMS, kalian bisa cek dashboard kalian sering-sering ya. Nanti di situ akan keluar juga hasilnya mengenai lolos atau tidaknya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jangan berhenti untuk mencoba. Gagal, coba lagi sampai berhasil. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.